Dagingnya walaupun tebel, dia tuh empuk dan juga pastinya meresap. Cocok banget dimakan sama nasi ya, kayak gini. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin empal serundeng ya. Jadi empal serundengnya beda sama biasanya kalau serundengnya pakai kelapa parut. Nah, hari ini kita akan bikinnya pakai kemiri dan juga lengkuas. Ekstra wangi, nggak ngebosenin, jadi cocok banget nih buat inspirasi olahan daging kurban ya yang dapat dinikmati bersama dengan keluarga. Bisa juga untuk stok di kulkas. Anytime kita mau empal, tinggal keluarin, goreng, sajikan. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan minyak goreng dari Fortune dan juga beras premium Fortune. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama, daging sapi ya. Di sini aku pakai bagian top side ya, bagian paha. Cuman kalau kalian mau pakai potongan lain juga boleh ya. Kalau mau seratnya lebih besar-besar bisa pakai brisket. Kalau mau yang empuk biasa buat anak-anak bisa pakai khas dalam juga. Lalu untuk serundengnya nanti kita akan perlu kemiri dan juga lengkuas. Ini dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk resep lengkapnya aku udah tulis di description box ya. Lalu untuk bumbu dasar ya, kita akan perlu bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, pala, daun salam, daun jeruk dan juga serai. Dan ciri khas dari empal tuh pastinya manis ya. Kita akan perlu gula merah, air asam jawa dan juga santan. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini aku bakalan presto dulu daging sapinya ya supaya nanti mempercepat proses memasak. Di sini aku akan presto daging sapinya tuh dalam keadaan utuh. Ini udah dipotong-potong karena dari suppliernya datang seperti ini. Cuman kalau kalian punya yang whole, lebih bagus kita prestonya dalam keadaan yang utuh. Nanti potong-potongnya lebih gampang dan juga dagingnya nggak terlalu mengkeret. Tambahkan air, dan karena ini aku pakai presto elektrik, jadi airnya ini boleh dipanasin dulu supaya nanti masaknya jadi lebih cepet ya. Terakhir tinggal dibumbuin aja pakai garam, kaldu bubuk dan juga merica. Kalau udah, ini kita presto aja sekitar 30 menitan sampai nanti dia empuk, baru kita akan potong-potong dan juga masak dengan bumbu empalnya. Oke, next sekarang ini kita akan persiapkan dulu untuk kemiri dan juga lengkuasnya. Untuk kemiri kita tinggal haluskan aja pakai chopper. Ini aku mau halusinnya jangan terlalu halus, jadi nanti masih ada teksturnya supaya serundengnya lebih bagus ya. Kalau terlalu hancur biasa dia terlalu lembut jadinya. Setelah dihancurkan, ini kita akan sangrai kemirinya. Gunakan api sedang. Terus kalau dia udah mulai wangi, kita boleh kecilin api sambil terus diaduk. Nah, sekarang dia udah kecium wanginya dan juga warnanya udah sedikit kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, baru tinggal kita sisihkan saja. Untuk lengkuasnya kita akan potong memutus serat seperti ini. Lalu haluskan menggunakan air. Ini aku pakai chopper juga ya, sama pakai yang bekas tadi. Terus kalau udah kayak gini, tuh dia udah cukup halus, tinggal kita sisihkan juga ya ke dalam mangkok. Sekarang kita akan blender bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku gunakan blender supaya ketumbarnya agak halus. Tapi kalau kalian mau menggunakan chopper, ketumbar yang masih kasar itu juga nggak masalah. Masukin bawang merah, bawang putih. Untuk jahe kita iris-iris dulu. Lalu ketumbar, pala, dan juga minyak goreng. Di sini aku menggunakan minyak goreng dari Fortune. Merupakan minyak goreng terbuat dari kelapa sawit sehingga tahan panas ya. Smoking point-nya tinggi, dapat menggoreng di suhu panas sehingga hasil masakan lebih renyah. Blender sampai halus, lalu ditumis ya. Nggak usah tambah minyak lagi, kan tadi blendernya udah pakai minyak. Tumis aja sampai wangi dan minyaknya tuh keluar ya kayak gini. Sekarang siapkan serai, tinggal digeprek aja. Potong bagi 3. Masukkan ke dalam bumbu halus, berikut dengan daun salam dan juga daun jeruk. Lalu tumis kembali sampai wangi. Tuh ya, dia udah lebih kering, udah agak kecoklatan dan yang pastinya wangi. Baru kita akan campur dengan kemiri yang udah disangrai tadi dan juga lengkuas. Ini kita akan bikin kuah untuk empalnya ya. Di sini aku campur air, airnya jangan kebanyakan karena nanti kita akan pakai kaldu sapi juga yang buat
ngepresto dagingnya. Santan masuk, air asam jawa masuk, gula merah juga masuk, garam, ini gula pasir sedikit, dan juga kaldu bubuk. Lalu kalau udah, tinggal kita masak sesaat aja, jangan kelamaan, boleh matiin api. Sambil kita cek untuk dagingnya, ini juga udah 30 menit tadi aku presto. Nah, dia udah kayak gini. Jadi ngepresto dagingnya dia jangan sampai yang hancur ya, nanti jadi nggak karuan bentuknya. Yang penting dia udah agak empuk, udah bisa kita angkat. Untuk dagingnya supaya nanti dipegang nggak panas, kita biarin dingin dulu. Lalu untuk kaldu sapinya, ini aku mau pakai juga sebagian untuk ungkepan empalnya nanti. Jangan lupa kita cicipin dulu ya, rasanya harus sudah balance, asin, manis, gurih. Cuman jangan terlalu pekat, karena nanti kan kuahnya dia akan menyusut. Jadi kalau udah terlalu asin tuh dia akan makin asin gitu. Nah, sekarang kita akan ke dagingnya. Nah, untuk ukuran dagingnya sebenarnya yang aku pakai ini dia nanggung ya. Kalau kita belah dua dia terlalu tipis, tapi kalau nggak dibelah ini terlalu tebal. Makanya lebih enak pakai daging tuh biasanya yang utuh. Jadi hasilnya nanti kita potong-potong lebih seragam ya. Tapi nggak apa-apa, ini aku mau belah-belah aja kayak gini. Oh ya, untuk potongan daging empal tuh ada dua ya. Ada yang searah dengan serat, biasanya gepuk. Gepuk di Jawa Barat tuh biasa motongnya tuh searah dengan serat ya. Tapi kalau kayak empal yang buat pecel, lebih ke Jawa Tengah, itu memang memutus serat, itu lebih empuk. Kalau dipotong-potong, ini sekarang kita mau pukul-pukul dagingnya. Boleh pakai ulekan batu kayak gini, atau bisa juga pakai rolling pin yang dari kayu dan lain-lain, itu juga bisa. Terus pukulnya juga ini pelan-pelan ya, jangan sekuat tenaga nanti dia malah jadi hancur. Yang penting serat dagingnya tuh kebuka ya, kayak gini tuh. Kalau udah daging empalnya tinggal kita masak aja berbarengan dengan sama kuahnya tadi. Ini kita akan masak sampai kuahnya tuh susut. Sekali-kali diaduk tapi perlahan supaya nggak hancur pastinya. Oh ya, ini kita ungkepnya cukup pakai api sedang aja ya supaya nggak gosong. Kalau udah susut kayak gini, ini aku mau sisihkan dulu untuk dagingnya. Kalau ada bumbu berlebih, boleh kita sisihkan juga seperti ini. Terus untuk sisa bumbunya, ini kita akan masak kembali hingga lebih menyusut lagi ya. Dan juga minyaknya udah keluar. Perlahan aja, apinya juga jangan kegedean, nanti gosong. Tuh, kalau udah kayak gini, tinggal kita sisihkan aja ya. Baik empal dan juga serundengnya, kalau udah kayak gini nih udah siap untuk digoreng. Bisa langsung digoreng, disajikan, atau bisa juga disimpan di kulkas ya. Kalau disimpan di kulkas, yang penting tertutup, bisa tahan 1-2 minggu. Kalau di freezer bisa 1-2 bulan. Dan untuk menggorengnya, di sini aku juga udah siapkan minyak goreng Fortune. Panaskan aja sesaat. Oke, sekarang aku mau goreng dagingnya dulu. Dan untuk serundeng aku lebih suka goreng terpisah ya, supaya benar-benar kering dan juga matangnya merata. Untuk dagingnya nggak usah terlalu lama. Nah, dia kalau udah kecoklatan kayak gini, udah wangi, udah bisa kita angkat. Lalu di dalam minyaknya ini kan pasti ada sisa-sisa serundeng juga ya. Nah, ini kita goreng dulu. Nah, kalau udah baru diangkat. Sekarang aku mau goreng untuk serundengnya aja. Sama, tinggal kita goreng aja ya. Jangan lupa diaduk. Dan apinya ini sedikit dikecilin ya, takut gosong. Untuk goreng serundeng ini memang harus cukup sabar. Karena kita kalau pakai api terlalu besar, biasa nanti warnanya jadi tidak merata, kurang kering, dan juga takutnya gosong. Lalu kalau minyaknya dia udah mulai tenang, warna serundengnya juga udah menggelap. Nah, ini artinya udah siap kita angkat. Pertama diangkat pastinya serundeng itu belum crunchy ya, dibiarin dingin sebentar, dia akan lepas-lepas dan juga jadi kering. Ini wangi, gurih, manis, cocok banget dimakan sama nasi ya kayak gini. Dagingnya walaupun tebal, dia tuh empuk dan juga pastinya meresap.
Terus serundeng yang dibuat dari kemiri ini pastinya cita rasanya beda sama serundeng kelapa. Dia kalau menurutku tuh lebih savory, apalagi kita tambahin lengkuas juga yang bikin dia aromanya ekstra lebih wangi lagi. Jadi kalau mau bikin empal yang cukup praktis ya tadi ya, dagingnya bisa dibantu dengan di presto dulu, jangan lupa dibumbuin supaya dagingnya juga nggak hambar. Sama terakhir gorengnya. Nah gorengnya juga jangan sampai terlalu kering. Karena kalau terlalu kering biasanya kalau panas-panas kita makan sih nggak ada masalah. Cuman kalau empalnya udah dibiarin dingin, itu pasti teksturnya jadi lebih keras. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk stok produk-produk dari Fortune di rumah. Kalian bisa dapatkan di supermarket terdekat, di e-commerce kesayangan kalian, atau untuk info lebih lengkap langsung aja kunjungin ke sosial medianya Fortune Cermat. Kalau Recook, tag @Fortune Cermat, Devina Hermawan dan Devis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.